buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, buka. Rekan-rekan sekalian, kita satu komando. Aksi kita adalah aksi yang terkini. Hari ini aksi kita adalah aksi yang terkini. Kawan-kawan mohon ditahan. Karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh masyarakat Pendalangan dan Dasau, para pemuda dan mahasiswa, jangan pernah kita mengerdilkan diri kita ada di tempat ini, saudara-saudaraku. Karena yang kita perjuangkan adalah cerita rakyat kita. Cerita rakyat yang telah berpuluh-puluh tahun menderita akibat jalan. Lalu apakah kemudian masih kita menganggap wajar pemerintahan hari ini? Tidak! Janji kampanye yang telah menjadi komoditi politik para politik hal yang sama. Karena kenapa? Kami telah kemudian Untuk mengangkat sebuah kartu kuning. Ini adalah bentuk kegagalan Kabupaten Mamasa. Kartu kuning teman-teman. Ini adalah bentuk kegagalan Kabupaten Mamasa. Dan ketika aksi ini tidak ditindaklanjuti, jangan salahkan kami. Masyarakat Pendalangan akan bukan kartu kuning, tapi dia akan menjadi kartu merah buat Pendalangan. Kabupaten Mamasa 18 tahun. Daerah 2 kecamatan dari merasakan kemerdekaan. Hasil bumi di kecamatan Pana, Pak, periode 14 tahun. Hasil bumi di kecamatan Pana lebih banyak lagi masuk di Adat Toraja karena persoalan infrastruktur jalan yang tidak bisa dilakukan. perbatasan Dosu dan Semua, perbatasan Tabak dan Poti, perbatasan ada beberapa perbatasan di atas sangat panik buat kami. Sebagian besar sudah dibeton. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke daerah kami, kalau dapat beton di perbatasan berarti Bapak sudah, Bapak
Ayahanda Bapak Ramlan Badawi untuk siap menemui kami, dan ketika kami tidak bisa melihat, jangan salahkan kami ketika kami memaksa untuk masuk. Teman-teman, juga perlu saya sampaikan bahwasanya ketika sampai hari ini sebentar Bapak Bupati siap menemui kami. Politik yang disampaikan oleh beliau pada saat berkampanye, Pak Bupati Ramlan Badawi yang kami hormati. Namun nyatanya apa? Di Losu dan di mana adalah sumber potensi yang terbesar di Kabupaten Mamasa. Itu tidak pernah diperhatikan. Apa ini sudah betul kawan-kawan sekalian? Bapak Bupati ketika melakukan kampanye politiknya selalu menyampaikan bahwa Losu dan Pana harus diprioritaskan untuk pembangunan jalan. Tetapi katanya bagaimana sekarang dengan saya? Bagaimana hanya pada bicara ketika ingin untuk kursi nomor 1 di Kabupaten Mamasa. Kita punya hak sama. Jadi kami minta kalau Tetapi ketika sudah terpilih, tempat ini tidak kemudian berubah, saudara sekalian. ini kita mau. Jadi apakah Oleh itu, melalui kesempatan hari ini, kalaupun Losu dan Pana memang tidak dianggap di Mamasa, maka mintakan Losu dan Pana menjadi kabupaten yang baru. Maka sekalian, Ya kan saya pikir menyampaikan aspirasi ini, kalau udah ada yang menyampaikan ya kami tidak bisa. Bapak tanpa kemunafikan. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup perempuannya orang-orang. Ya, terima kasih. Shalom. Dan kita bersyukur sudah ada di depan kita. Mengawali semua itu saya berkomunikasi dengan humas adik-adik bahwa duduk, tetapi semua perlengkapan sekarang sudah ada di tribun untuk digunakan dalam perayaan hari ulang tahun. Di awal saya mungkin mengawali pembicaraan ini dari perwakilan teman-teman sebagai koordinator mimbar seputar dengan aksi ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Mamasa, orang tua kita, ayahanda kita Bapak Haji Ramlan Badawi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Kakanda Orsan Soleman, bersama dengan beberapa anggota DPRD yang jauh dari Pana, makanya kami agak terlambat tadi Pak. Mereka berangkat di Pana dengan kondisi jalan yang seperti ada di gambar ini, sehingga kami agak terlambat datang di kabupaten. Melanjuti hasil pertemuan ini, saya rasa bahwa bukan pertama kalinya kami hadir di tempat ini untuk menemui Pemda menyangkut persoalan jalan poros Tabarin Supan. Mulai dari aksi yang dilakukan teman-teman di Mamuju hingga mengadakan audiens di Kabupaten Mamasa, yang hadir saat itu ada Pak Bupati, ada Pak Sekda, ada anggota DPR Kabupaten Mamasa pada saat itu. Dan ada beberapa poin yang kita sepakati saat itu. Poin yang sangat jelas saat itu untuk menindaklanjuti persoalan infrastruktur Tabarin Supana dalam kondisi musim hujan, akan disiapkan alat berat di
jalan porsi. Tetapi betul ada alat berat yang disiapkan dan dititik di Kecamatan Sumarorong, dan sampai hari ini itu tidak pernah bergerak setiap akhir bulan 12. Itu sesuai janji dari Pak Bupati saat itu. Yang itu kalau tidak salah itu bantuan dari pertanian. Memang ada beberapa alat berat yang sementara kerja dari Tabone Nosupana, tetapi menurut informasi yang kami dapat bahwa kehadiran alat berat ini justru menambah kondisi infrastruktur jalan ini semakin parah, karena persoalan ini memang dibersihkan tetapi tidak disertai dengan timbunan sertu, dan ini semakin memperparah situasi di sana. Dan juga kebetulan saat ini ada beberapa kepala-kepala dinas atau yang terkait yang hadir pada saat ini, dan kami sampaikan bahwa kondisi di Pana ini, secara khusus daerah Pana, gas LPG itu Pak di atas, kalau kondisi sekarang musim hujan biasanya sampai 50.000 satu tabung. Itu cukup parah buat orang daerah Tandalama. Sedangkan jalan yang baru-baru dikerjakan, yaitu pekerjaan mulai dari hutan sampai sebelum tanah, sampai sekarang itu sudah hampir rusak. Karena apa? Kenapa saya bilang tidak bertanggung jawab? Saat itu musim kemarau dikerja, sebagian besar gorong-gorong itu ditimbun oleh kontraktor, sehingga aliran sungai, aliran air mulai di tengah hutan sampai hampir di tanah. Kalau tidak ada gorong-gorong, akhirnya hampir habis itu jalan saat ini. Jadi melalui kesempatan ini kami juga sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Mamasa dalam hal legislatif, proses pengawasan tentang proyek-proyek yang ada di daerah Tandalama. Karena sangat banyak proyek-proyek ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, saya berbicara persoalan yang ada di Kecamatan Nosu. Di Kecamatan Nosu ada salah satu desa perbatasan antara Simbuang dengan Nosu, yaitu Desa Masewe. Saya pernah tertulis, mungkin tidak sampai 2 kilo atau 3 kilo. Tetapi sudah menghabiskan anggaran kurang lebih 3 M, itu tidak bisa tuntas. Karena apa? Lagi-lagi ini proses pengawasan oleh kontraktor. Jadi sekali lagi ada itu namanya cuci tangan ya, saya tahu seperti itu. Ya, semoga hari ini kami bukan cuma dijanji lagi seperti kemarin kami datang dan kami dijanji alat berat itu untuk standby, betul datang alatnya, tapi betul-betul standby, tidak bergerak sama sekali. Ya mungkin sudah dicatat. Kami tegaskan hari ini di depan kita semua dan juga diliput oleh media bahwa jalan Tabone Nosupana ini statusnya jelas, clear, adalah jalan strategis provinsi. Karena itu di dalam bentuk penganggarannya sesuai dengan pengetahuan kami bahwa ketika status tersebut adalah jalan strategis provinsi, itu menandakan tanggung jawab pembiayaan adalah pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Jadi tidak sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten dan juga tidak sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Ini harus dikelirkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sempat juga booming di media sosial tentang informasi yang kemudian kami sampaikan tentang damri, mobil damri yang kemudian tinggal di tengah hutan, yang seolah-olah diklarifikasi dari Dinas PU bahwa itu adalah hoax. Kami memastikan hari ini bahwa pernyataan tersebut adalah suatu pernyataan yang betul-betul menyakiti perasaan kami sebagai masyarakat dari Tendalangan. Karena faktanya mobil tersebut seperti itu adanya. Karena itulah kenapa saya dari awal tadi kemudian mengatakan bahwa kami sangat berharap Dinas PU lewat kepala dinasnya untuk hadir di tempat ini, sekaligus kemudian memberikan pernyataan kepada media dan kepada kita semua masyarakat, supaya jangan sekali-kali ada informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat wilayah 2 justru kemudian dipelintir sebagai sesuatu yang tidak benar. Supaya ini betul-betul menjelaskan posisi kami bahwa persoalan Tabone Nosupana ini adalah betul-betul real adanya. Itu yang pertama berkaitan dengan klarifikasi. Kemudian yang kedua, seputar dengan tuntutan kami, saya harus menambahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Jenlap tadi,
bahwa beberapa bulan yang lalu kami sempat bertemu dengan Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan salah satu perwakilan DPRD. Salah satu yang kita sepakati sesuai dengan hasil rekomendasi kami dari rekomendasi pemerintah provinsi, bahwa tolong sampaikan kepada Pemda Mamasa supaya berkaitan dengan status jalan Tabone Nusupana itu dilimpahkan kewenangannya kepada provinsi supaya itu ditingkatkan statusnya. Kita sepakat itu. Dan dalam proses ini kami juga sudah mendapatkan informasi lewat Sekda Mamasa bahwa pengurusan terkait dengan status jalan ini itu sudah dilakukan. Hanya persoalannya ketika kami konfirmasi kembali bahwa bagaimana tentang progres berkaitan dengan dokumen tersebut, berkaitan dengan peningkatan status jalan, bagaimana perkembangannya di provinsi hari ini, apakah sudah juga diteruskan kepada pihak terkait di pemerintah pusat atau seperti apa? Jawaban Sekda kepada kami bahwa silakan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa kemudian melakukan follow up kepada pemerintah provinsi. Nah, menurut saya ini sangat keliru sekali, Pak. Kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, justru kemudian dipertanggungjawabkan sesuatu yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Ini adalah murni tanggung jawab pemerintah. Sehingga pemerintah tidak boleh lepas tangan sampai ini jalan, sampai ini persoalan kelar. Nah, apa yang kami mau rekomendasikan lewat hal ini? Supaya kita tidak saling menyalahkan, lewat forum ini Pak, kami minta lewat pemerintah Kabupaten Mamasa untuk membentuk tim khusus berkaitan dengan pengurusan peningkatan status jalan ini. Kita semua sudah mengkaji satu-satunya cara untuk kemudian menyelesaikan jalan Tabone Nusupana ini tuntas harus peningkatan status menjadi jalan nasional. Karena kalau kita mau berharap kepada Pemprov, berharap kepada Pemda, saya kira kita sudah semua tahu kondisi keuangan kita. Kami paham persoalan itu. Sehingga untuk menuntaskan jalan ini bentuk tim khususnya supaya mereka fokus. Kami juga tidak akan repotkan Sekda terus yang notabene punya tanggung jawab besar untuk mengelola birokrasi di pemerintahan hari ini. Itu yang pertama. Dan saya kira kajian kami ini tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Undang-Undang Jalan, Undang-Undang 34 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006. Yang pertama berkaitan dengan tuntutan kami. Yang kedua, kami mohon Pak, berkaitan dengan jalan ini, supaya UPTD untuk jalan Tabone Nusupana ini dibentuk. Berkaitan dengan jalan, unit pelaksana teknis berkaitan dengan jalan. Yang setahu kami hari ini, jalan poros Tabone Nusupana ini punya UPTD tetapi di Majene yang merupakan bentukan daripada pemerintah provinsi. Kami pengen juga pemerintah Kabupaten Mamasa sebagai tindakan konkret dan taktis terhadap persoalan ini untuk membentuk itu. Kenapa ini harus dilakukan? Kalau kita perhatikan dengan situasi hari ini, kita semua paham dan bahkan kami semua sepakat bahwa Pemda Mamasa berpikir untuk kemudian menuntaskan jalan ini. Tetapi tentu dalam proses penuntasan ini butuh waktu. Mungkin kita harus menunggu 2-3 tahun ke depan. Pertanyaan kemudian, apa yang harus kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dengan range waktu, rentan waktu 2-3 tahun itu. Tentu kita tidak bisa biarkan. Kenapa? Karena setiap saat, setiap hari masyarakat Panak dan Nusu melewati jalan itu. Kita takutkan kalau ini merupakan akses masyarakat yang betul-betul sangat penting dan riskan dalam kehidupan mereka. Dan kemudian kita tidak bisa memastikan bahwa mobilisasi mereka tidak bisa dipastikan setiap saat akan terus berjalan, maka tentu ini juga jadi soal. UPTD ketika dibentuk, inilah yang akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk kemudian secara langsung kemudian terus berkonsultasi berkaitan dengan jalan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira ini berkaitan dengan janji Bapak Bupati hari ini, dan saya kira wilayah 2 kemarin memenangkan harmonis di pemilihan. Saya juga bagian harmonis kemarin Pak, yang mendukung harmonis. Saya sampaikan kepada teman-teman saya di Makassar bahwa kenapa kita harus memilih harmonis, karena kita sepakat dengan janji kampanye, visi dan misi yang sudah digambarkan. Karena itulah tugas kami berikutnya setelah mendukung adalah ikut mengawal pemerintahan ini dengan baik. Dan bukti pengawalan ini kami harus lakukan hari ini. Sehingga menurut kami tidaklah salah ketika hari ini kami kembali kemudian meng-cross-check kepada Bapak Bupati Mamasa sebagai bagian daripada janji kampanye tentang persoalan penuntasan infrastruktur. Berkaitan dengan peningkatan persoalan penuntasan infrastruktur ini Pak, ada 3 titik persoalan jalan yang kami sebutkan di dalam tuntutan kami.
yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mamasa karena status jalannya adalah jalan kabupaten. Yang pertama adalah jalan Nosu ke Masewe, yang kedua adalah jalan Pana Ulusaru sampai Tabang, dan yang terakhir adalah jalan yang ada di Kelurahan Pana. Kami mohon Pak, dengan sangat melalui kesempatan hari ini, mungkin juga ada rekomendasi, ada pemikiran, ada solusi yang akan diberikan kepada kami, dan itulah yang kita diskusikan. Dan kami sangat berharap melalui momentum dan pertemuan ini bahwa apa yang kita suarakan ini kemudian bisa diakomodir supaya ke depan kita tidak mengharapkan ada lagi aksi-aksi protes seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat Andalaya pada saat itu. Saya kira terlalu banyak kajiannya, terlalu banyak dampaknya. Kenapa sebetulnya kita tidak berharap melakukan kegiatan atau bentuk-bentuk seperti ini? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih ketiga pembicara telah. Saya sangat bangga dan berterima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa dan masyarakat pada sore hari ini dalam rangka karena kondisi dan situasi yang terjadi di wilayah kita, utamanya daerah Nosu Pana Tabang. Jadi tadi waktu datang pertama kita terima masuk di bawah, kemudian diminta perwakilan tidak diterima, oke ya masuk di aula duduk sama-sama untuk bicara secara langsung dengan tertib dan kesopan santunan yang kita sudah pelihara selama ini. Pertama diingat 17 kecamatan 181 desa di Kabupaten Mamasa ini harus kami urus secara adil dan baik. Yang kedua, sudah berusaha saya ya tentang tindak lanjut waktu ada aspirasi dulu. Ini juga juru bicaranya yang di depan-depan. Dua tuntutan yang inti hari ini. Pertama soal status jalan. Status jalan yang diminta supaya full menjadi status jalan provinsi sudah dilakukan. Nasional Pak. Bukan. Nasional yang kami minta. Strategis menjadi full jalan provinsi. Karena tidak mungkin masuk jalan nasional tanpa jalan provinsi dulu. Itu atas permintaan gubernur dan tindak lanjut waktu demo kalian di Mamuju. Dan itu kami sudah buat dan itu sudah diterima gubernur. Persoalan keluar tidaknya insya Allah Pak Gubernur sudah berjanji karena itu harus juga via dengan pusat dulu. Ini sudah berjalan, tinggal kita tunggu hasilnya. Untuk kabupaten sudah melakukan hal itu, saya tanda tangan langsung, saya utus langsung segera untuk menyerahkan langsung ke gubernur. Pak Gubernur sudah menelpon, saya sudah terima dan segera saya akan tindak lanjuti. Persoalan apa yang dikatakan segera bahwa adik-adik mahasiswa itu hanya membackup apa yang kami lakukan supaya lebih cepat prosesnya. Itu maksudnya. Satu. Yang kedua dalam aturan, setelah real jadi jalan nasional baru kita usul untuk menjadi jalan nasional. Setelah provinsi real baru jalan nasional. Jadi itu yang kita tunggu anak-anakku sekalian, karena bukan simsalabim harus melalui prosedur aturan yang ada. Insya Allah 1 tahun sudah bisa berubah menjadi jalan nasional. Karena ya kondisi dan situasi APBD kita mana mungkin akan bisa cepat terrealisasi penanganan jalan dari Taboni sampai Tabang kalau bukan betul itu status jalan nasional. Jadi kita sama-sama berusaha, pihak Pemda sudah melakukan itu. Dan yang akan mengusulkan nanti jadi jalan nasional bukan lagi kabupaten, tapi provinsi ke pusat. Begitu. Ini kami sudah lakukan. Yang kedua, persoalan alat berat. Waktu itu disepakati ada jalan rusak, sesegera mungkin naik untuk diperbaiki. Saya sudah keluarkan perintah tertulis lisan KPU untuk segera turun lapangan. Dilapor ke saya, beres Pak, sudah selesai. Pengertian Bupati. Memang turun. Ada foto-fotonya lengkap dari apa yang disampaikan pada sini. Tapi memang tidak tinggal alat. Karena saya jelaskan waktu itu program saya ke depan, kalau anggaran memungkinkan harus ada satu alat berat untuk wilayah 2, satu wilayah 1, satu wilayah 3. Sampai sekarang belum terwujud karena keterbatasan alat. Tapi ingat,
saya sudah melakukan kebijakan. Saya bercita-cita ini demi Tuhan ini supaya dengar baik-baik. Pas alat berat semua yang ada di PU ditambah trek, ada yang saya urus baru-baru Kementerian Pertanian 2,8 M alat eskavator itu, hanya saya 1 minggu di Rujak langsung saya drop naik dengan diantar oleh PU. Itu bergerak dan sekarang laporan sudah ada di puncak. Itu akan berjalan terus sampai perbatasan, sampai di Tabang. Karena apa? Kalau menunggu kita anggaran mana kalau kita tidak jalan sendiri dan pelan. Sistem pengerasan. Makanya tadi masukkan bahwa ternyata merusak karena tidak ada sertu. Pesan saya kepada PU dan saya sudah kumpul desa camat, cari itu di mana material supaya pelan-pelan jalan di samping memperbaiki paritnya, diluaskan juga dilakukan pengerasan. Itu perintah saya supaya dengarkan baik-baik. Alat berat wilayah 1, wilayah 2 tidak ada, semua naik. Tinggal bagaimana memperdayakan. Karena cita-cita saya mudah-mudahan saya akan gembira kalau saya dengar sudah tiba di Panak pakai Avanza. Ya. Ini perlu dipahami. Yang kedua, dorongan saya bicara dengan anggaran di DPR provinsi, bicara dengan Pak Gubernur. Ini tahun kan masuk 10 miliar untuk lanjutan metode dari provinsi. Dari PU sekitar 20. Total secara totalnya 21 M wilayah 21 M masuk lagi di tahun untuk infrastruktur. Tidak sama banyak dengan wilayah 3 dan wilayah 1. Kedua, saya sudah kumpulkan kekuatan di atas. Pribadi saya coba buka data sejak masih almarhum Pak Azaria itu dinas PU. Terbanyak anggaran naik, tapi memang parah sekali baru mulai kita masuk. Sehingga tidak bisa signifikan secara simsalabim. Supaya bisa paham. Jadi memang ini persoalan, ya kita akan bagaimana supaya 3 titik yang disampaikan tadi ini sudah PU catat, rekan-rekan DPR itu sudah catat supaya menjadi skala prioritas. Itu mengenai status jalan soal alat berat. Kemudian saya jelaskan bahwa persoalan anggaran ini sudah berjalan 3 bulan selesai pengesahan. Sudah dibicarakan baik dengan para anggota dewan yang ada di depan ini. Sudah disepakati. Khusus untuk KPU-an, memang kami tidak bisa menentukan, hanya mengusulkan 18 titik yang disetujui lewat Kongres tingkat nasional, hanya 6 titik. 2 titik di wilayah 2, 2 titik di wilayah 1, 2 titik di wilayah 3. Tapi terbanyak 21 M di atas. Bukan kami, Pak DPR juga tidak berhak, Bupati hanya usul kalau bisa 18 titik, hanya 6 titik yang disetujui. Kongres, supaya adik-adik semua paham. Jadi soal tadi diusulkan supaya ada UPTD, itu juga dalam benak. Tapi ini persoalan nomenklatur organisasi OPD. Ini usulan masukan untuk tahun 2021. Sekarang mau apa dibikin? Sudah disahkan semua anggaran. Untuk membuat anggaran saya tidak berjanji karena di mana lagi kita akan ambil, sudah jalan, tinggal pengawasan di lapangan. Apa yang ada itu kita dapat. Tapi yang saya mau katakan, saya berkomitmen untuk alat berat itu akan jalan secara terus-menerus supaya minimal lalu lintas jalan perekonomian dimulai dari Tabang, Panak, Nusu sedikit mengalami perubahan. Tidak akan signifikan, tapi sudah ada tentang itu. Itu saya sampaikan. Dan memang ini juga kemarin Kecamatan Bambang datang 20 desa, putus jalan sampai sekarang, tapi sampai sekarang saya tidak menyalih anggaran. Ini tugas dari Dinas PU. Setelah hari ulang tahun silahkan lanjutkan itu apa perintah saya untuk bagaimana kita akan lanjutkan terus perbaikan jalan sampai di bawah di kelurahan. Sekarang sudah ada di gunung. Dan ingat, catat atas perjuangan kita semua, termasuk saya mendesak gubernur dan DPR kita yang ada, karena dia turun langsung lapangan. Ini tahun masuk 10 miliar dari provinsi ditambah 3 M untuk Andara Sumarorong.
kemudian dari pihak pemerintah daerah, di samping masih ada yang kecil-kecilan juga dah real tahun ini 21.000. Jadi tidak ada guru, masa tidak memperhatikan? Enggak. Sekarang putus jalan di Bambang, saya belum menarik alat. Saya bilang cari yang dekat-dekat supaya jangan lagi diganggu yang jauh. Jadi kita bicara fakta, data bukan mata. Harus fakta, data, statistik, bukan mata. Itu yang saya sampaikan kepada adik sekalian. Terima kasih karena untuk ini, dengan catatan saya mencatat tadi 3 titik prioritas Pak Asri, Pak Tonglo, Pak Alex. Dicatat itu karena you tahu persis ini supaya kita mulai on setelah hari ulang tahun tentang itu. Tapi ingat, bukan beton tapi pengerasan jalan. Karena itu yang mampu kami lakukan. Jalan terus, kami beli solar, jalan terus bekerja, dan masukan-masukan lain itu kita tampung untuk 2021 dan seterusnya. Dan sekali lagi, ya terima kasih dan mohon maaf jika PDRM hari kurang sip. Yang penting sesuai kemampuan saya, karena tanggung jawab saya dunia akhirat tentang 157 penduduk memasak. Dosa saya kalau saya tidak berlaku adil, tidak akan melukai dari atas. Tapi inilah mungkin saya mohon sekali lagi, ya keterbatasan anggaran inilah yang terjadi. Tapi kita berusaha ke depan supaya lebih baik lagi. Dan faktor-faktor lain inti pembangunan kan 3, jalanan, listrik, air bersih. Kita sudah genjot itu, tapi belum bisa sesuai harapan, dan makanya kita akan membangun secara baik. Mudah-mudahan 3 tahun lagi masa periode saya akan dibantu oleh rekan-rekan dewan dan pimpinan dewan, dan kita semua pasti akan ada perubahan dari tahun ke tahun. Doa restu kita semua, bukan kita emosional tapi rasional, bagaimana membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Ini refleksi kaitan dengan hari ulang tahun, masukan yang berharga buat kami pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang masa-masa yang akan datang. Dari saya untuk sementara itu, dan silakan Pak Ketua dan Pak anggota Dewan menambahkan, dan mungkin masih ada dari adik-adik. Yang penting ya ini masih ada acara rapat yang kita ikuti setelah selesai acara pada sore hari ini. Demikian penjelasan saya kembalikan ke terkait dengan jalan Tambuneno Supaka. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan bahwa sesungguhnya kami dari Lembaga Perwakilan Rakyat juga sampai detik ini tidak pernah menutup mata terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan kita bersama. Ini bukan hanya spesifik kita bicara tentang Tambuneno Supaka, ya. Bicara tentang infrastruktur, tentu kita bicara tentang satu kabupaten, lalu kita membandingkan dengan seberapa besar kapasitas dan kemampuan sumber daya kita untuk boleh mengimplementasikan apa yang kita harapkan bersama terkait dengan infrastruktur itu. Karena itu tidak mudah kawan-kawan sekalian mengalokasikan anggaran itu. Waktu saya masih cerita sedikit, masih mahasiswa, saya juga berpikir, apa yang dikerjakan ini bapak-bapak birokrasi, apa yang dikerjakan bapak-bapak DPR, ya. Bahkan waktu kampanye pertama terlalu enak bicara. Nanti kalau saya dulu begini. Untuk saya itu normatif, ya. Tapi setelah menjalaninya selama kurang lebih 5 tahun, ternyata saya itu bingung sendiri, kawan-kawan. Kenapa? Ternyata semua itu ada aturan main. Ini yang selalu membatasi kita. Nah, terkait dengan jalan, ini juga ada aturan mainnya. Dan saya sangat senang tadi teman-teman sudah mulai mengupas bahwa kami paham tentang Undang-Undang 38, kami paham tentang PP 24 2006. Ini semua petunjuk teknis. Dan di sana berbicara bahwa untuk menentukan status kita tahu dulu ini jalannya apa. Setelah fungsinya ditahu, baru kita mengklasifikasikan ini status jalan mana.
Maka sangat jelas kawan-kawan ya, status jalan nasional, status jalan provinsi, status jalan kabupaten, dan status desa. Status jalan nasional itu jalan arteri, kemudian ada jalan kolektor tingkat 1. Begitu juga status jalan provinsi, ada jalan kolektor tingkat 2, kolektor tingkat 3, dan jalan strategis provinsi. Kalau kita urai lagi kan teman-teman pasti tahu kolektor itu apa. Nah, strategis itu apa? Strategis itu sangat jelas bahwa jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi. Siapa yang bisa menilai ini? Tentu saja provinsi. Nah, tadi kita sepakat bersama teman-teman bahwa kalau kita hitung-hitung, kita tidak mungkin menyelesaikan ini dengan status keempat. Itu sebabnya sejak tahun 2015 kita mengangkat ini menjadi strategis provinsi dengan harapan dengan tidak berdayanya kabupaten ini kita bisa dibantu oleh provinsi. Nah, sekarang 5 tahun berjalan, ternyata tidak bisa juga maksimal. Kita paham bahwa kita melakukan peningkatan status jalan itu berarti karena kita tidak mampu, tidak berdaya untuk melakukan itu, sehingga kita berharap bahwa ada kewenangan yang lebih besar yang akan menangani itu sehingga harapan kita itu bisa terwujud. Nah, kalau jalan sekarang, jalan strategis provinsi bisa dibiayai oleh provinsi, bisa dibiayai kabupaten, barulah sedikit kita melihat ada perubahan di sana. Kita bisa melihat perubahan itu terjadi sekarang mulai dari Tabode sampai Batagoro. Kalau tidak ditingkatkan jalannya, masih jalan kabupaten terus, saya rasa sampai kapanpun seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal Lapangan tadi, puluhan tahun kita kalkulasi tidak selesai-selesai di Barang. Kita yang hadir segini pun tidak bisa menikmatinya. Tetapi kita berupaya meningkatkan sehingga ada terwujud. Nah, sekarang ada upaya kita lagi mau meningkatkan jalan ini dari strategis provinsi menjadi full kewenangan provinsi. Jadi belum bisa dari strategis provinsi langsung menjadi jalan kolektor atau jalan nasional, belum bisa. Harus menjadi jalan jalan kolektor primer tingkat 2, ya, begitu ya Pak PU? Iya. Jadi full kewenangan provinsi dulu. Itu baru dikasih jadi 5 tahun, setelah itu baru bisa naik ke tingkat nasional. Jadi kalau jadi jalan strategis provinsi mau menjadi jalan tingkat nasional ini berat. Dan mungkin saya belum melihat regulasinya. Tapi kalau sudah dari jalan strategis provinsi kita tingkatkan menjadi jalan provinsi, nah itu mungkin bisa. Dan ini yang sudah diusulkan. Mudah-mudahan setelah menjadi jalan provinsi full atau ke jalan KP2 itu perhatian dari provinsi bisa benar-benar tertuju kepada jalan ini. Itu terkait dari prosedur peningkatan jalan. Jadi bukan jalan strategis nasional provinsi menjadi jalan strategis nasional.